Siapa sih di balik isu ijazah Bapak Jokowi? Fitnah yang terus-menerus dipelihara untuk kepentingan politik. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Insinyur Haji Joko Widodo kembali diangkat, kembali digoreng, kembali dipasarkan ke publik. Padahal faktanya jelas. Isu ini sudah berkali-kali diklarifikasi. Tidak ada putusan hukum yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Tidak ada bukti sah, tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Lalu pertanyaannya berubah. Jika isu ini sudah selesai secara fakta, mengapa masih terus disebarkan? Jawabannya sih sederhana dan pahit. Karena ada yang sengaja memelihara kebohongan. Penyebar isu palsu Bapak Jokowi bukan sedang mencari kebenaran. Mereka sedang membangun narasi. Dan tujuan daripada narasi adalah merusak legitimasi, membunuh karakter, dan menggiring opini publik. Mari kita bicara secara jujur. Jika seseorang benar-benar peduli kepada kebenaran, maka klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada secara resmi seharusnya menjadi titik akhir. Jika seseorang benar-benar menghormati hukum, maka hasil penyelidikan aparat penegak hukum seharusnya dihormati. Namun yang kita lihat justru sebaliknya. Setiap klarifikasi dianggap kebohongan. Setiap bukti dianggap rekayasa. Setiap institusi dianggap bersekongkol. Lalu yang benar yang mana? Ini bukan skeptisisme yang sehat. Ini penolakan secara fakta. Dan di titik ini kita harus tegas. Mereka yang terus menyebarkan isu ijazah Bapak Jokowi tanpa bukti bukan sedang mengkritik, mereka sedang memfitnah. Lebih berbahaya lagi, fitnah ini dibungkus dengan kata-kata manis seperti kontrol rakyat, hak bertanya, atau demokrasi. Padahal demokrasi tidak pernah memberikan ruang bagi kebohongan yang disengaja. Kalau mereka memang punya bukti yang kuat, bawa ke pengadilan. Kalau mereka yakin benar, tempuh jalur hukum. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka teriak di YouTube, viral di media sosial, lalu menghilang saat diminta pembuktian. Inilah pola klasik penyebar isu. Buat tuduhan, panaskan opini, panen atensi, lepas tanggung jawab. Lebih ironisnya lagi, banyak dari penyebar isu ini adalah figur yang dulu kalah dalam pertarungan politik. Mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa Jokowi menang secara sah, bekerja nyata dan dicintai oleh rakyat. Karena tidak bisa mengalahkan kebijakan, mereka menyerang secara pribadi. Karena tidak bisa melawan prestasi Bapak Jokowi, mereka memelintir masa lalu. Ini bukan kritik, ini politik dendam. Dan YouTube menjadi ladang subur mereka. Judul-judul dibuat sensasional, bukan untuk mencerdaskan, tapi untuk memancing emosi. Mereka tahu kebencian lebih cepat viral daripada data. Kebohongan lebih cepat ditonton daripada klarifikasi. Yang lebih memalukan, ada pihak-pihak yang sengaja sadar mengulang isu ini meski tahu itu tidak benar. Mereka bukan korban hoaks, mereka adalah produsen hoaks. Maka publik harus waspada. Jangan tertipu oleh wajah sok kritis tapi isinya kosong. Jangan terkecoh oleh nada lantang tanpa bukti.
Jika logika mereka dipakai, maka semua pejabat negara bisa dituduh apa saja tanpa batas. Hari ini ijazah Jokowi, besok akte kelahiran, lusa silsilah keluarga. Negara akan runtuh bukan karena kritik, tapi karena fitnah yang dibiarkan. Jokowi sudah membuktikan dirinya lewat kerja, bukan lewat teriakan. Jalan dibangun, ekonomi dijaga, krisis dilewati, tapi semua itu tidak dianggap ada oleh mereka yang hidup dalam kegaduhan. Maka serangan balik ini perlu ditegaskan. Berhentilah memelihara kebohongan. Jika punya bukti, hentikan tuduhan. Jika tidak siap diuji hukum, hentikan fitnah. Karena pada akhirnya sejarah akan mencatat siapa yang membangun negara ini dan siapa yang hanya sibuk merusaknya dari balik layar YouTube. Isu ijazah Jokowi bukan lagi soal dokumen. Ini soal integritas publik melawan politisasi kebohongan. Dan rakyat Indonesia cukup cerdas untuk membedakannya. Penyebar isu ijazah palsu tahu persis apa sih dampak daripada isu ini. Jelas, isu ijazah palsu dapat merusak martabat bangsa dan institusi negara. Isu ini sebenarnya bukan hanya menyerang pribadi Bapak Jokowi, tetapi juga merusak martabat bangsa dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan serta lembaga negara. Tuduhan semacam ini juga dapat membuat anak-anak Indonesia yang bersekolah, yang kuliah di universitas-universitas ternama di Indonesia, mereka akhirnya takut nantinya ijazah mereka tidak diakui, yang berdampak negatif pada citra negara secara keseluruhan. Jelas ini menciptakan keresahan publik. Penyebaran hoaks tentang ijazah Bapak Jokowi dapat menciptakan keresahan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik secara negara, terutama jika isu ini digunakan untuk memecah belah persatuan di masyarakat. Mengganggu fokus pemerintahan dalam melaksanakan tugas. Isu ini terus-menerus muncul. Ini juga dapat mengganggu fokus pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan program kerja yang telah direncanakan. Kita tahu pemerintah terus memberikan klarifikasi, pejabat instansi pemerintah memberikan klarifikasi, pejabat instansi pendidikan memberikan klarifikasi untuk menghadapi tuntutan hukum yang sebenarnya tidak perlu, yang dapat menghabiskan waktu dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membangun negara ini. Jadi, bagi Anda penyebar hoaks isu ijazah palsu, stop fitnah Anda. Stop mengganggu pemerintahan saat ini. Stop untuk mengadu domba masyarakat. Lebih baik Anda melakukan sesuatu yang berguna untuk negara ini daripada Anda setiap hari melakukan hal-hal yang tidak berguna di masyarakat.